Ya, saya salut sekali Pak Ketua ini, walaupun sudah nggak nyalek, tapi afirmasinya kepada desa ini. Loh, jangan diumumkan dong. Itu mengurangi suara partai saya nanti. Tulus ini tulus ini. Kami tidak ingin ya bilang ini harus di atas sekian M atau minimum 15%. Enggak, Pak. Itu justru akan merugikan desa. Dengan formula yang sudah kita buat ini, nanti kita semua akan berlomba-lomba untuk memajukan desanya masing-masing. Yang Pak Ketua sampaikan kita apresiasi, tapi PDI Perjuangan ya lebih, kalau bisa ini kita tetap pada formula yang awal, kita kuatkan di PP dan kita jamin desa makin hari makin kuat. Dana desa ini Pak Ketua, jadi jangan kita melihat dana desa ini tanpa dana desa desanya akan mati. Dana desa ini adalah tambahan ya dari berbagai penghasilan yang didapatkan oleh desa. Kenapa parlemen dalam posisi seperti ini kita tidak mampu bersepakat untuk nambah gitu? Ya kan? Semangat, bukan saya tidak bilang setuju. Saya menegaskan bahwa inilah wujud nyata keberpihakan kita ke desa. Kita sepakat semua ini nambah ini. Kalau kita meminta yang lebih besar, jangan tanya pemerintah dulu, kan belum waktunya pemerintah sekarang. Baik, silakan ke PDI Perjuangan. Aja, Pak Ketua. Terima kasih pimpinan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk menyampaikan pendapat fraksi PDI Perjuangan, kami silakan Bapak Akter Dahlan untuk menyampaikannya. Silakan. Nanti jadi perseorangan itu. Aduh, ampun ini. Ya. Jadi perseorangan nanti. Ya, pimpinan yang saya hormati, bicara dana desa, bicara besaran dana desa. Waktu kita bentuk undang-undang desa yang kemarin Pak Ketua, itu kita bicaranya tidak hanya bicara persentase, tapi bagaimana distribusi keadilan sosialnya hadir sampai ke desa sebagai unit pemerintahan terkecil berdasarkan undang-undang. Setelah perdebatan panjang, akhirnya kita mirroring. Waktu itu bentuk DOB, daerah pemekaran baru tuh formulanya apa ya? Ini apa ya? Akhirnya lahirlah formula yang dikatakan sama Profesor Nurdin tadi, Pak. 4 kriterium itu dijadikan dasar. Kemudian dilembagakan lagi dalam suatu peraturan pemerintah, Pak, PP 16 itu. Nah, kalau kita ya tegaskan, ya saya salut sekali Pak Ketua ini, walaupun sudah nggak nyalek, tapi afirmasinya kepada desa ini. Loh, jangan diumumkan dong. Itu mengurangi suara partai saya nanti. Tulus ini tulus ini. Jadi sangat tulus. Jadi afirmasi tersebut Pak Ketua, justru kita kuatkan lagi di PP. Makanya lahirlah yang pelangi tadi, Pak. Tapi kita pastikan yang pelangi itu ada waktu awal itu ada yang 600, ada yang 800 juta. Tapi seiring berjalannya waktu, itu semuanya naik, Pak. Trennya tidak ada yang tren turun, naik terus. Nah, naiknya berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik desa. Desa punya hak asal-usul, desa sebagai... Nah, ini yang saya bukannya tidak melakukan konfirmasi, keberpihakan selaku afirmatif, Pak. Justru afirmasinya PDI Perjuangan itu untuk tetap dengan catatan menguatkan formula dalam PP. Itu, Pak. Kami tidak ingin ya bilang ini harus di atas sekian M atau minimum 15%. Enggak, Pak. Itu justru akan merugikan desa. Dengan formula yang sudah kita buat ini, nanti kita semua akan berlomba-lomba untuk memajukan desanya masing-masing. Kepala desanya juga seperti itu. Saya pikir yang norma yang di sini sih nggak usah dirubah lagi Pak Ketua. Jadi afirmasi yang kita nyatakan itu, yang Pak Ketua sampaikan kita apresiasi. Tapi PDI Perjuangan ya lebih,
Kalau bisa ini kita tetap pada formula yang awal, kita kuatkan di PP dan kita jamin desa makin hari makin kuat. Terima kasih Pak Ketua. Artinya dengan setuju dengan Pak JB tadi ya? Iya bukan, maksud saya kan ini saya harus tanya dulu. Izin pimpinan. Silakan. Ini pimpinan. Jadi apa yang dikatakan Pak JB dan Pak Artira Dahlan ini sebenarnya itu adalah Sama. wujud dari betapa fraksi PD Perjuangan menginginkan dana desa tetap naik. Persoalan persentase nominal apapun itu bukan jadi patokan kita. Tapi yang penting setiap tahunnya mereka naik. Formulasi kalimat atau ayat di situ saya kira ini kita rapikan saja agar tidak keluar dari undang-undang atau peraturan yang sudah ada. Karena kita di balik ini tugas kita salah satunya adalah mengharmonisasikan apa yang kita buat dan apa yang sudah ada sehingga masyarakat desa intinya akan lebih sejahtera. Baik. Satu lagi dari satu lagi Pak. Yang perlu kita pasti sebentar Pak Ketua. Saya ditanya dulu Pak. Dana desa ini Pak Ketua, jadi jangan kita melihat dana desa ini tanpa dana desa desanya akan mati. Dana desa ini adalah tambahan ya dari berbagai penghasilan yang didapatkan oleh desa. Itu loh. Tapi memang dana desa ini adalah instrumen yang spesifik untuk pemberdayaan desa, pengembangan infrastruktur dan pengembangan kapasitas desa Pak. Jadi begitu Pak posisinya Pak. Sekali lagi kita tidak merubah parameter Pak ya. Parameter itu kita tidak rubah sama sekali. Formulanya kita tidak rubah. Kita hanya bicara soal besaran. Kan soal besaran. Sekarang ini kita setuju di balik, kan nanti masih harus kita bahas dengan pemerintah. Kalau sekarang kita minta lebih besar, kenapa sekali-sekali, kenapa parlemen dalam posisi seperti ini kita tidak mampu bersepakat untuk nambah gitu loh. Ya kan? Semangat, enggak, bukan, saya tidak bilang setuju. Saya menegaskan bahwa inilah wujud nyata keberpihakan kita ke desa. Kita sepakat semua ini nambah ini. Kalau kita meminta yang lebih besar, jangan tanya pemerintah dulu, kan belum waktunya pemerintah sekarang.